Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Tisnawati. Saya mengajar di SMK Negeri 10 Malang. Saya adalah mahasiswi PPG Darjab kategori 1 gelombang 2, jurusan Pendidikan Ekonomi LP3 Universitas Kanjuruhan Malang. Hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran kelas 12 mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan dengan materi standar laporan keuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Hari ini yang tidak masak siapa? Elvani Firna Eka Saputri ya. Anaknya? Oke. Terus berikutnya Eva Lutfianti, keterangannya dari 36 dua siswa yang tidak masuk ya. Oke. Sebelum kita membahas bagaimana sih tentang persamaan dasar akuntansi kita kali ini ya, supaya kita lebih semangat, yuk kita nyanyikan Yel SMK Negeri 10 dan Yelnya dari 12 TKJ 2. Siap? Oke ya, kita coba ya. SMK Bisa. SMK SMK Negeri 10 Malang Jaya jaya luar biasa. 12 TKJ 2. Semangat. Oke, tepuk tangan. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi persamaan dasar akuntansi ya, Nana ya. Ini adalah materi kelanjutan dari materi sebelumnya, di mana kita kemarin fokus bagaimanakah mempromosikan produk-produk yang telah kita buat, bagaimana caranya setelah promosi ternyata laku gitu ya. Setelah laku apa yang kita lakukan? Nah, setelah itu materi terakhir sebelum persamaan dasar akuntansi ada perkembangan usaha. Bagaimana usaha itu dimulai dari titik 0 sampai puncak usaha tersebut ya. Ternyata di puncak ini masih ada goncangannya lagi, yaitu usaha tersebut bisa saja turun karena banyak sekali faktor, apalagi 2 tahun yang kemarin ada pandemi di dunia kita, corona ya. Dengan adanya corona, siapa yang tahu ya, seorang pedagang nasi goreng yang biasanya jualan jam 6 malam ya sampai jam 9, tiba-tiba di waktu-waktu itu dilarang oleh pemerintah jualan. Nah, ini adalah salah satu bagaimana cara mengukur kita dalam perkembangan usaha. Berikutnya lanjut dari perkembangan usaha adalah kita dari sisi finansial, dari sisi keuangan. Bagaimanakah perusahaan tersebut dibilang baik, tidak baik? Bagaimanakah laporan keuangan perusahaan tersebut terlihat laris, tapi ternyata laporan keuangannya tidak baik. Oh, berarti ada salah dalam penetapan harganya. Oh, salah, pantesan laris, ternyata harganya murah misalnya. Ada juga beberapa perusahaan terlihat gak begitu banyak omset, tapi labanya besar. Bisa saja seperti itu. Ada beberapa produk yang memang target usahanya itu berbeda. Ya. Dalam persamaan dasar akuntansi ini ternyata tidak hanya penting bagi laporan keuangan perusahaan, tetapi juga penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimanakah seseorang itu, misalnya ya, kita seorang pekerja, ketika kita menerima gaji dalam 1 bulan, bagaimanakah kita memanajemen keuangan kita? Kita mencatat keuangan kita, ya. Jangan sampai gaji kita dalam 1 bulan, belum 1 bulan, uangnya habis, karena kita ada dalam sebuah kondisi, yaitu kondisi yang tidak bisa diduga. Mungkin saja kita dalam kondisi sakit, pintar. Mungkin saja kita dalam
kalian sudah lulus dari SMK Negeri 10 ini, jangan sampai gaji itu dihabiskan dalam 1 bulan. Atau jangan sampai belum sampai 30 hari uangnya sudah habis. Perlu kita memplanning masa depan kita. Perlu kita memplanning uang berjaga-jaga, ya kan? Perlu kita memplanning apa saja pengeluaran kita dalam setiap bulan atau setiap hari. Paham ya? Maka biar lebih paham lagi tentang persamaan dasar akuntansi seperti gambar di sini, ini sudah mulai pusing tentang kata-katanya ya. Bagaimanakah memanajemen? Maka kita simak video berikut ini. Yang awam tentang akuntansi dan pengen tahu tentang akuntansi, saya ngerasain saya akan bantu Anda memahami akuntansi dengan cara yang paling mudah. Jangan kemana-mana. Cara paling mudah memahami akuntansi adalah melalui kehidupan sehari-hari. Jadi, perkenalkan ini Saputro. Kita akan mempelajari akuntansi melalui kehidupan sehari-hari Saputro. Saputro baru saja lulus kuliah dan minggu depan adalah hari pertama ia bekerja. Jadi bisa dikatakan Saputro baru akan memulai kehidupan mandiri. Dan saat ini adalah titik nolnya. Tapi ada satu pertanyaan. Apakah saat ini Saputro memiliki harta? Saat ini, Saputro memiliki uang sebesar 20 juta rupiah pemberian orang tuanya yang ia simpan dalam rekening tabungan. Selain itu, ia juga meminjam uang sebesar 10 juta rupiah kepada pamannya dan ia simpan di rekening tabungan yang sama. Jadi, saat ini Saputro memiliki harta sejumlah 30 juta rupiah dalam bentuk tabungan di bank. Selain rajin menabung, ternyata Saputro juga rajin mencatat dan sangat teliti. Ia memiliki 3 buku catatan. Buku catatan pertama adalah catatan A, adalah catatan jumlah uangnya di rekening tabungan yang berjumlah 30 juta rupiah. Buku catatan kedua atau catatan B adalah catatan jumlah uang yang ia peroleh dari pemberian orang tuanya sebesar 20 juta rupiah. Buku catatan ketiga atau catatan C adalah catatan jumlah hutang yang ia dapatkan dari pamannya yang berjumlah 10 juta rupiah. Mari kita ubah dalam rumus matematika sederhana. Catatan A, harta Saputro sebesar 30 juta rupiah sama dengan catatan B, pemberian orang tua sebesar 20 juta rupiah ditambah catatan C, hutang dari pamannya sebesar 10 juta rupiah. Dan jika kita ganti istilah harta dengan aset dan istilah pemberian orang tua dengan modal, maka rumus tersebut menjadi aset sama dengan modal ditambah hutang. Dan Anda sudah menemukan rumus paling legendaris dalam dunia akuntansi, dan rumus inilah yang akan menjadi panduan kita mulai dari sekarang. Mari kita lihat lagi apa yang dilakukan Saputro. Ternyata Saputro belum puas dengan catatannya dan dia menambahkan tanggal dalam catatan sehingga dia bisa tahu sejarah keuangannya. Oke, setelah kita simak video yang sudah ditayangkan oleh Wira, ya, nanti ada yang menyimak kira-kira apakah ada yang tahu ya berapa harta Saputro? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Hartanya sebesar 30 juta. 30 juta. Ada yang tidak setuju? Betul 30 juta? Oke, berikutnya berapa utang dari Saputro? Siapa yang bisa menjawab? Utangnya tadi berapa? Saya. Utang dari Saputro adalah 10 juta. 10 juta, betul? Betul. Berikutnya, berapakah modal Saputro dari orang tuanya? Tadi Saputro ada yang memberikan uang dari orang tuanya. Ayo, siapa yang bisa? Saya. Ya. Modal pemberian
Pertama, siswa dapat menganalisis transaksi bisnis dan penerapannya ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kedua, siswa dapat menganalisis pengaruh transaksi keuangan terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan terakhir yang diharapkan adalah siswa dapat membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. 3 poin ini yang akan kita pelajari di pertemuan berikutnya. Ini yang paling penting. Kita nanti pembelajarannya dalam bentuk kelompok, di mana Bira membagi kelompok menjadi 6 kelompok. Kita ada 36 siswa ya. Di masing-masing kelompok ada 6 siswa, di mana satu kelompok terdiri dari 6 dikali 6 adalah 30. Ada ketentuan dalam membuat kelompok. Sebelum Bira menyebutkan ketentuannya, saya kasih option, dipilihkan Bira atau memilih sendiri. Memilih sendiri, kita kalian sudah dewasa ya. Ketika kalian memutuskan memilih sendiri, ada syaratnya. Pertama adalah kelompok harus bersifat heterogen. Ada laki-laki, ada perempuan. Bisa berbuat? Bisa. Oke, ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, kelompok 6. Oke, silakan membentuk kelompok kalian. Silakan kalian pelajari LKPD kalian ya, silakan dipelajari. Di situ ada materi dan juga soal-soal yang sudah diberikan oleh Bu Ira. Dan silakan dikerjakan. Di dalam LKPD kalian akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan, yaitu ini adalah tentang lembar kerja, di mana ada aset dan liabilitas dan ekuitas. Ini ada titik-titiknya, ada pertanyaan, ada angka 1, angka 2. Silakan kalian pelajari berdasarkan materi yang sudah ada di LKPD ya. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya kepada Bira. Ada pertanyaan? Tidak, silakan mengerjakan.
tabel sebelumnya. Ini Bu laporan. Di sini ada laporan. Oke, sudah selesai pekerjaannya? Siapa kita akan menyajikan hasil diskusi kalian? Ayo, siapa yang bisa mempresentasikan diskusi kalian? Ayo, dari kelompok mana? Wira untuk 2 kelompok. Oke, kelompok 1 berikutnya. Saya kelompok 4. Kelompok 4. Oke, silakan kelompok 1 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan diskusi dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Ahmad Maulana. Ini Nama saya Ahmad Raihan. Nama saya Dina Tulus Kitasari. Nama saya Aulia Nurmawati. Nama saya Sinta Nurul. Nama saya Irama. Oke, silakan. Apa nama tabel di atas? Nama dari tabel di atas adalah laporan ikhtisar usaha. Laporan ikhtisar usaha. Bagaimana? Sebutkan yang termasuk ke dalam aktiva, jelaskan. Yang termasuk ke dalam aktiva adalah kas perlengkapan dan kendaraan. Sebutkan yang termasuk ke dalam akun pasifa, jelaskan. Yang termasuk ke dalam akun pasifa adalah utang bank, utang dagang, dan modal. Ya, lanjut. Berapa jumlah total aktiva dan total pasifa? Jumlah total aktiva adalah 1.650 dan pasifa 1.650. Lanjut. Apakah ada perbedaan jumlah aktiva dan pasifa dan aktiva? Oke, apakah ada jawaban perbedaan jawaban dari kalian? Jawabannya sama? Sama. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut hasil diskusi dari kelompok berapa tadi? Kelompok 4. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan melaporkan hasil diskusi kami. B 300, kasnya 500, kasnya modal 300, kas C 700, utang bank 500, perlu kendaraan 700, modal 300, perlengkapan 100, utang dagang 50. Jawaban kalian? Ada perbedaan jawaban? Tidak. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, silakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini tadi hasil diskusi pemaparan diskusi dari teman-teman kalian, yaitu bagaimanakah kita dalam melaporkan sebuah keuangan kita, ya. Bagaimanakah manakah yang termasuk dalam aset, manakah yang termasuk dalam hutang, manakah yang termasuk dalam modal. Hal ini penting sekali. Makanya pelaporan keuangan itu pelaporan keuangan itu, uang itu bersifat riskan. Tahu riskan ya? Apa riskan? Berbahaya. Jika seseorang itu tidak melaporkan dengan benar, bisa dianggap sebagai korupsi. Jika kejadian itu benar, orang yang melaporkan keuangan ketika dituduh yang tidak benar akan merasa tersinggung. Benar. Jadi mengapa uang dibilang riskan itu seperti itu? Makanya kalau uang itu jangan main-main. Apapun yang kita keluarkan wajib kita laporkan. Paham sampai di materi ini? Setelah kalian tadi
suatu perusahaan yang selalu sama dengan penjumlahan dari utang modal atau pasifan dari perusahaan tersebut. Oke, tepuk tangan dong. Persamaan dasar akuntansi adalah adanya persamaan antara harta dengan utang dan modal. Berikutnya, nah, unsur-unsur persamaan dasar akuntansi ada 3. Pertama, harta. Kedua, utang. Ketiga, modal. Nah, bentuk persamaannya berupa apa? Tadi ada di KPT ya soal-soalnya ya, bahwa harta sama dengan Nah, di sini kalau kita melakukan transaksi, bagaimanakah bukti dari transaksinya? Pertama, jika kita membeli peralatan secara tunai, ayo, aset yang bertambah apa? Karena beli tunai mesti ada yang berkurang. Apa yang berkurang? Kas itu uangnya berkurang karena membeli. Kejadian kedua yaitu pembelian secara kredit. Ingat ya, kredit. Nah, ketika beli peralatan, apa yang bertambah? Peralatan. Terus apa lagi kalau secara kredit? Utang. Betul, utangnya bertambah. Oke, untuk mengetahui seberapa pengetahuan kalian secara individu, pemahaman tentang kalian materi hari ini, kita akan melakukan bermain-main di dalam kuisis ya. Oke, silakan disimak, siapkan HP kalian. Oke, kuisis kita kali ini yaitu dengan kode 908338. Ayo silakan bergabung di dalam kuisis. Bagi juara 1, 2, 3 akan mendapatkan hadiah dari Wira. Oke, yang masih bergabung ada Nuril, ada Prano, ada Marcelino. Ini keren-keren namanya ya. Berikutnya ada Yuda. Mana Marcelino? Oh, Marcelino. Oke, ayo silakan bergabung. Ayo kita mulai bergabung. Hati-hati.
pembelajaran ini, silakan dijawab dalam kolom refleksi. Paham ya? Oke. Apa yang dirasakan ditulis dalam kolom refleksi? Oke, setelah kita mempelajari tentang persamaan dasar akuntansi, berikutnya kita akan membuat laporan keuangan. Dari rumus persamaan dasar akuntansi, kita bisa membuat laporan. Yang pertama, minggu depan kita akan membuat laporan laba dan rugi. Paham ya, Nana ya? Oke, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdiri. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan.